Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan soal pretest PPG Guru SD tahun 2023 ini yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Baik, langsung saja kita bahas soalnya Bapak Ibu. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik apakah A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Nah, baik, akan kita analisis dulu soalnya Bapak Ibu, baru kita bisa menjawab pertanyaannya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Nah, di dalam pembelajarannya itu, siswa diberikan kebebasan untuk mengumpulkan data. Kemudian, dia juga dibebaskan untuk membuat dugaan atau hipotesis, dugaan sementara tentang eh, pembelajaran atau situasi yang dihadapi. Kemudian mencoba-coba. Mencoba-coba di sini artinya melakukan percobaan Bapak Ibu, bukan hanya mencoba-coba doang, tetapi melakukan percobaan untuk mendapatkan apakah benar dugaan yang disimpulkan atau tidak. Kemudian nanti juga mencari dan menemukan keteraturan. Nah, di sini setelah siswa itu mencoba-coba, dari hasil percobaannya, dia akan dapat menemukan keteraturan atau mendapatkan pola, atau bisa saja mendapatkan ilmu di situ atau pengetahuan. Kemudian menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umumnya. Atau menggeneralisasi itu artinya menyimpulkan. Menyimpulkan dari hasil percobaan dengan dugaannya apakah sesuai atau tidak. Akhirnya di sana disimpulkan terkait dengan hasil percobaan dengan hipotesisnya, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, di sini diperkuat lagi. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Baik, kita akan analisis untuk yang A, teori sibernetik Bapak Ibu. Nah, teori sibernetik itu lebih kepada penerapan pembelajaran menggunakan teknologi. Teknologi yang biasanya belajar online. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, bisa melalui Google Meet, YouTube, Zoom, dan lain-lain. Kemudian untuk humanistik. Nah, yang sering dinyatakan di pembelajaran humanistik adalah di mana seorang peserta didik harus bisa mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasikan dirinya itu eh, kata inti di dalam humanistik. Kemudian behaviorisme, di mana siswa dikatakan belajar apa dia sudah bisa melakukan eh, apa yang belum bisa dilakukan, memperbaiki kesalahannya, kemudian juga menjawab benar soal-soalnya. Jadi di sini pendekatannya adalah dari hasil belajarnya. Jadi ada hal yang dapat diamati yaitu hasilnya. Misalkan dia belajar, misalkan dia dapat nilai 7. Nah, ketika dia belajar, ini kan banyak salahnya. Misalkan dari 7 itu benarnya kemudian ada 20 soal. Nah, ketika benarnya hanya 7 dan 13 soal itu banyak yang salah, dan 13 soal itu dinyatakan bahwa siswa tidak pernah belajar walaupun siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan tekun, tetapi ketika hasilnya tidak benar atau salah, maka siswa tidak dikatakan pernah belajar itu menurut teori behaviorisme. Nah, menurut teori belajar konstruktivisme di sini siswa diberikan atau dibebaskan mengembangkan idenya di sini Bapak Ibu, mengembangkan idenya. Maka terlihatlah jawaban yang benar Bapak Ibu. Nah, sebelum kita pilih jawaban benarnya,
Di sini kita akan memberikan informasi bahwa kita mengadakan bimbel online untuk pretest PPG Guru SD tahun 2023 ini Bapak Ibu. Ini khusus untuk PPG dalam jabatan ya, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan eh, apa kemarin ini kertas-kertas itu apa namanya? Administrasi ya. Bagi yang sudah mengajukan administrasi untuk PPG untuk pretest PPG Guru SD, silahkan Bapak Ibu bisa mendaftarkan bimbel online yang kami adakan. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang kira-kira terpanggil di tahun ini atau di tahun 2024, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel online yang kami adakan ini. Untuk pembayarannya Bapak Ibu nanti saja kalau sudah ada jadwal yang muncul ya. Kalau belum ada jadwal muncul, kita belum selenggarakan ya. Ini demi kesegaran ilmu Bapak Ibu ketika menghadapi tes nanti. Jadi kita tidak hanya mengadakan pembelajaran, tidak memiliki tujuan, tetapi kita memiliki tujuan ya. Untuk pendaftaran bisa dilakukan dari sekarang Bapak Ibu, silahkan pendaftar ke 081803358023. Baik Bapak Ibu, kita akan jawab. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D ya. Kenapa jawaban D, Bapak Ibu? Kenapa jawabannya konstruktivisme? Bahwa di konstruktivisme itu dinyatakan bahwa siswa dibebaskan mengembangkan idenya. Nah, dapat kita lihat dari mana pengembangan ide ini, Bapak Ibu? Nah, dapat kita lihat di membuat dugaan. Berarti ada ide yang muncul. Mencoba-coba, dia mencoba-coba apakah idenya benar atau tidak. Kemudian mencari menemukan keteraturan pola itu juga terkait dengan pengembangan ide semuanya. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D, yaitu teori belajar konstruktivisme. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah titik-titik. Apakah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, E. Behaviorisme. Baik, kita akan analisis Bapak Ibu untuk soal ini. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, bahwa dalam pembelajaran itu, ya, bahwa dalam pembelajaran perilaku belajar itu dipahami dari sudut pandang perilaku pembelajar. Siapa itu pembelajar atau pelaku belajarnya? Yaitu siswa. Jadi siswa di sini harus dipahami, ya. Kemudian di sini juga ada kata kunci yang perlu kita kunci Bapak Ibu, yaitu memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa ya, mengenai makna kehidupan pada siswa. Nah, kalau memberikan kesadaran tentang makna kehidupan pada siswa, jelas bahwa teori ini adalah teori apa? Yaitu apakah A. Humanistik, konstruktivisme, kognitivisme, nativisme, atau behaviorisme? Jawaban yang tepat adalah jawaban A, Bapak Ibu. Kenapa jawaban A ini betul? Baik, kita akan jelaskan sedikit mengenai teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik secara singkat dijelaskan bahwa belajar itu memanusiakan manusia. Kemudian dijabarkan lagi ya terkait bagaimana sih cara memanusiakan manusia tersebut di dalam pembelajaran. Pertama, ketika peserta didik itu harus mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu mengaktualisasikan dirinya. Itu peserta didik. Kemudian yang kedua adalah dia peserta didik itu mampu memahami dirinya
dan juga lingkungannya. Dan juga lingkungannya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa, Bapak Ibu? Nah, peserta didik tadi sudah mengenai mampu mengaktualisasikan dirinya, memahami dirinya, dan juga memahami lingkungannya. Kemudian bahwa peserta didik itu bahwa belajar itu ya, ya di sini bahwa belajar itu dipandang dari sudut pelakunya, dari sudut pelakunya. Nah, itulah tentang pembelajaran humanistik Bapak Ibu ya. Jadi bahwa di belajar humanistik itu siswa atau peserta didik itu harus mampu mengaktualisasikan dirinya, memahami dirinya dan juga lingkungannya, kemudian belajar itu dipandang dari sisi pelakunya yaitu dari siswa tersebut. Maka di sini jawabannya adalah jawaban A. Ini juga sesuai dengan sudut sudut pandang pelakunya, kemudian juga di sini memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Makna kehidupan pada siswa ini terkait dengan mampu mengaktualisasikan dirinya dan juga mampu memahami dirinya. Jadi, kami tambahkan sedikit di sini tentang berpikir induktif, berpikir ke dalam dirinya, Bapak Ibu ya. Mengenai konstruktivisme, kognitivisme, nativisme, behaviorisme, kalau Bapak Ibu ingin memahaminya lebih rinci, Bapak Ibu bisa membeli e-book yang kami sudah sediakan. Bapak Ibu juga bisa mengikuti bimbel yang kami akan laksanakan. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang kita pelajari pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.